Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang dengan Mas Kenji Putra Cahaya. Dan kita akan membahas sedikit terkait dengan emiten pertambangan khususnya nikel yang kemarin ramai-ramai mengalami peningkatan cukup signifikan tampaknya dipimpin oleh Inco. Tadi kita lihat penutupan sempat naik 7%. Anda katakan bahwa optimisme soal komoditas nikel di tengah pembatasan kuota biji nikel dari Indonesia ini kan bisa dikatakan kita pemain terbesar, jadi ada kemungkinan sekitar 35% pangsa pasar global itu akan hilang. Nah, tapi ada kendala di permintaan yang juga cenderung masih lemah, meskipun tetap optimis bahwa harga nikel ini bisa terdongkrak naik. Nah, ada rekomendasi untuk saham-saham dari nikel mungkin yang meskipun sudah mengalami kenaikan cukup signifikan di perdagangan kemarin, Mas Kenji, ada tipsnya? Oke, kalau untuk nikel memang karena tadi karena ada sinyal pemotongan itu cukup kuat, kurang lebih kan hampir setengah ya kalau kita bandingkan secara year on year. Nah, jadi stok dikit, walaupun demand belum terlalu banyak, memang harganya agak lonjakan nih. Tapi biasanya kalau demand-nya masih belum terlalu kuat, Mbak Prisa, biasanya untuk long run ini biasa dia akan koreksi lagi. Jadi menurut saya, kalau bagi investor yang mau mengeker nih saham-saham komoditas nikel, bisa mungkin beli di bawah area MA20 atau ketika mendekati support gitu. Karena biasanya akan ada koreksi konsolidasi wajar lah. Baik. Paling Anda rekomendasikan dari komoditas saham apa nih? Kan agak banyak nih, ada DAAS, DKFT, Inco, kemudian kita lihat di layar juga ada Harum, Antam Teams, yang semuanya menguat meskipun persentase penguatannya itu beragam. Kalau dari saya lihat dan secara valuasi Harum masih cukup menarik ya, dalam arti kita bisa collect dan juga untuk ya IMCO juga gitu, memang salah satu market leader juga untuk di nikel. Jadi saya rasa Harum dan nikel secara valuasi biasanya menarik nih bagi investor yang mau collect dalam jumlah agak lumayan untuk termin investasi menengah panjang. Baik, menengah ke panjang ya, tidak untuk jangka pendek. Oke, itu dia rekomendasinya kalau berbicara mengenai optimisme atau asa di tengah harga nikel yang diproyeksi mengalami peningkatan. Baik, kita kembali ke rekomendasi saham pilihan. Di tengah pembahasan kita bahwa apa sih petunjuk untuk investor retail di tengah gejolak dari pasar domestik, ada saham-saham yang didominasi oleh banking dari Mas Kenji ya. Saham pilihan analis ada BBRI buy on weakness dengan entry price pemirsa di 3.700. Yang kami tampilkan ini adalah resisten di 4.000 pemirsa, kemudian ada target price di 4.150. Kemudian ada Bank Mandiri, resisten di 5.600, target price 5.775 buy on weakness. MTK Trading Buy dengan resisten di 580, target price-nya di 615, dan MNCN ada resisten di 338, target price-nya di 378. Ini adalah target-target pertama, kemudian target jangka panjangnya ya. Kita mulai dulu untuk BBRI dan juga BMRI, memang masih harus dibeli di harga bawah. Belum berakhir pelemahannya Mas Kenji ya. Betul, memang kalau kita lihat karena tadi kita lihat sentimen foreign juga masih outflow ya untuk awal 2025, jadi menurut saya masih ada potensi untuk koreksi lanjutan, sehingga cukup wise apabila kalau kita lebih baik akan consider untuk collect di bawah aja, buy on weakness nih. Jadi kita bisa akumulasi dikit-dikit, once nanti memang untuk foreign juga nanti masuk lagi ke market domestik kita, dan kita lihat ya, untuk daya beli kita di domestik juga cukup bagus, biasanya akan seiring mengikuti juga nih Mbak Prisa. Apa sih yang membuat banking ini kok pelemahannya belum kelar-kelar gitu? Sensitif untuk makronya, polisi karena the Fed sendiri masih, kalau kita lihat masih hawkish gitu, jadi masih diprediksi akan mempertahankan suku bunganya yang tinggi ini akan dalam waktu lebih panjang. Jadi dalam waktu dekat belum ada potensi untuk melakukan penurunan suku bunga lagi, sehingga masih tertahan juga. Dan juga stimulus dalam negeri juga kemarin awal tahun seperti PPN segala macam, walaupun akhirnya ada relaksasi ya, jadi masih uncertainty-nya masih cukup kering kesedap awal tahun. Biasanya investor lebih wait and see dulu, jadi sehingga untuk saham-saham kapitalisasi besar seperti bank ini masih jadi challenge sendiri nih untuk investor ataupun trader domestik kita.
Masih akan menjadi challenge. Nah, jelang pengumuman suku bunga Bank Indonesia pekan ini, bagaimana arah dari kedua saham perbankan yang Anda rekomendasikan ini jangka pendeknya? Anda melihat hari ini masih ada kecenderungan melanjutkan pelemahan dan target-targetnya di posisi berapa? Oke, kalau untuk RBGBI memang kita prediksikan akan ditahan dulu untuk suku bunga, sepertinya belum ada penurunan lebih lanjut supaya kita juga nggak terlalu kebanting sama market US gitu ya. Nah, untuk bank sendiri ini saya rasa jadi sentimen positif juga, jadi momentum untuk bisa at least rebound dari level supportnya khususnya untuk BRI dan BMRI karena cukup dalam di koreksinya. Mungkin investor sudah banyak juga yang sudah mulai koleksi dari akhir tahun lalu ya untuk BRI dan juga Mandiri. Nah, saya rasa jadi ini bisa jadi momentum at least nanti untuk bisa rebound profit taking partial dulu, kita bisa sebagian profit taking dulu nanti. Baik, entry price di level berapa? Karena yang tampil tadi di grafis adalah target resisten pertama, kemudian target price-nya. Kalau untuk masuk karena Anda merekomendasikan beli di harga bawah, buy on weakness di posisi berapa? Oke, untuk BRI sebenarnya entry price kalau buy on weakness 3.700. Nah, ini kalau pagi ini kita lihat kan memang posisinya menguat begitu ya. Nah, ini ya, sudah mulai juga nih kita lihat memang, tapi kalau bagi teman-teman yang masih mau masuk di bawah 3.900 menurut saya masih cukup oke gitu untuk bisa ambil momentumnya pendek menengah lah untuk kita nanti profit taking untuk big banks, untuk BRI. Baik, di bawah 3.900 masih bisa masuk. Di bawah 3.900 masih menarik untuk buy di BBRI dengan stop loss di level berapa? Stop lossnya di area-area 3.650 dan juga resistennya sebenarnya resisten pertama di 4.000. Baik. Untuk target terdekat 4.150. Itu dia rekomendasi BBRI. Bank Mandiri, entry price di level berapa, kemudian target-target untuk stop loss di level berapa? Untuk Mandiri itu kalau buy on weakness sebenarnya saya rekomend area-area 5.300 sampai 5.400, tapi untuk teman-teman yang masih mau masuk itu di bawah 5.600 masih cukup oke. Sekarang kan 5.500 nih. Untuk target price-nya terdekat itu di 5.775, stop loss di area 5.200, 5.175, 5.200, dan untuk resistance-nya di area 5.600 sekali lagi. 5.600, kemudian target jauhnya di 5.775, entry lah di kisaran 5.300 dan stop loss jika di 5.175. Yes, ya. betul. Oke. Saham berikutnya keluar dari sektor perbankan big caps adalah EMTK, trading buy. Ini berbeda dengan banking tadi. Ini trading jangka pendek. Kenapa dari sekian banyak saham yang yang bersinar belakangan ini di tengah pelemahan indeks, Anda lebih memilih untuk trading kan EMTK? Nah, ini MTK sekarang kalau saya lihat trennya di tengah, kalau kita lihat secara makro dan mikroekonominya juga tadi uncertainty-nya masih cukup ada, capital outflow. Nah, saya rasa sektor-sektor teknologi seperti MTK ini jadi penyegar nih di tengah market domestik. Dan juga ada info juga gitu kan, saya rasa mungkin pelaku pasar juga sudah cukup tahu bahwa untuk bank digital super bank ini kan rencananya akan IPO dan pemegang saham mayoritasnya ini EMTK, jadi potensi bisnis baru juga dari EMTK gitu. Apakah ini yang membuat kemarin sektor teknologi awalnya kan yang menguat barang baku, kemudian di jalan-jalan akhir sektor teknologi yang menguat, ada kaitan erat mungkin? Kalau untuk teknologi biasanya sebenarnya biasanya linear gitu. Apabila dari makro dan mikroekonominya kurang, biasa teknologinya mengikuti juga gitu, karena challenging juga kan begitu mereka untuk dari sisi permodalan khususnya. Tapi saya lihat peluangnya karena trennya untuk di Indonesia juga sedang naik nih. Grupnya baik dari grup besarnya maupun anak-anak lini anak usahanya, saya rasa jadi peluang sendiri atau primadona lah. Baik. Di tengah uncertainty market yang ada sekarang. Tapi kenapa Anda lebih hanya ke trading saja? Apakah fundamentalnya tidak cocok untuk jangka menengah investasi? Kalau untuk saham-saham seperti teknologi, memang saya prefer tidak untuk investasi menengah panjang. Karena biasanya cukup volatile. Volatile ya, gitu. Baik. Kalau MNCN, akumulatif buy?
Kalau untuk MLCN sendiri memang kalau kita lihat akhir pekan kemarin itu net foreign buy-nya menyentuh kurang lebih 6,34 bio ya begitu. Dan secara fundamental juga cukup bagus, labanya year on year tumbuh kurang lebih 5,4% begitu. Lagi-lagi kan pemegang saham mayoritasnya MTK begitu untuk MLCN, jadi cukup oke lini usahanya untuk yang tayangan on air-nya segala macam itu dan berbayar itu sedang cukup bagus juga. Jadi saya rasa MTK dan MLCN ini linear nih untuk kita Linear, bisa ya? manfaatkan momentum trading jangka pendek. Baik, tetapi kenapa berbeda nih? Ada yang trading, ada yang akumulatif buy. Tadi MTK kan Anda bilang trading aja, kalau MNCN akumulatif buy. Apa yang membedakan? Balik ke fundamental seperti kata Mbak Prisa tadi, betul banget. Fundamental MLCN saya rasa cukup oke gitu, year on year growth, labanya, Baik. juga foreign juga masuk. Nah ini bisa kita agak hold sedikit lebih panjang compare to MTK. Baik. Untuk bisa ambil profit agak lebih lagi. Itu yang membedakan ya. Level-level yang harus dicermati di MNCN. MLCN untuk entry price-nya sebenarnya di area 282-290. Kalau sekarang itu kita lihat di pembukaan hari ini kan masih di area tersebut gitu, masih di 282. Saya rasa bisa manfaatkan momentum untuk akumulatif buy. Akumulatif buy ya. Sedikit soal rupiah kita nih, jadi perhatian juga tidak dari FAC Sekuritas dengan angka saat ini hampir 16.300 meskipun sempat meredah, dan mungkin hari ini seiring dengan keputusan bank ataupun intervensi dari Bank Indonesia juga mungkin akan sedikit mengalami penguatan kembali. Tapi apa yang menjadi concern dengan nilai tukar rupiah yang memang karena di-trigger oleh dolar yang sedang melonjak begitu? Berarti ada kemungkinan lagi nanti pelemahannya lebih dari posisi saat ini. Betul, memang yang di-consider juga untuk di level sekarang termasuk cukup tinggi begitu ya. Makanya kita lihat juga dari pemangku kebijakan sudah membuat nih strategi khususnya BI untuk bisa resisten. Kalau menurut saya sih memang bagaimana caranya dari pemerintah dan juga BI juga pasti akan memberikan stimulus untuk bisa menahan lah, at least jangan sampai lebih dalam lagi pelemahan rupiah, karena biasanya akan linear lagi itu kembali ke ekonomi kita juga gitu, apalagi emiten-emiten yang biasanya untuk permodalannya atau juga hutang piutangnya juga atau pendapatannya based on US dollar gitu. Baik. Ini bisa jadi isu sendiri juga, dan biasanya rupiah yang tertekan sudah pasti kurang bagus impact-nya untuk sektor banking dalam negeri kita. Baik. Banking koreksi lagi akan ada potensi IHSG-nya susah rebound lagi nih Mbak Prisa nanti. Multiplier efek dari rupiah ini cukup banyak begitu ya. Jadi yang diharapkan adalah segera ada intervensi agar rupiah segera menguat dan kalau bisa sih stabil ya. Baik, kita ke pembukaan perdagangan, waktu menunjukkan pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang kami miliki pemirsa, IHSG cenderung berbalik arah dan mengalami penguatan 0,75% di 7.008, kembali ke 7.000-an pasca 2 hari beruntun mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Dan penguatan ini pemirsa diiringi oleh deretan sektor-sektor yang semuanya kompak bergerak di teritori hijau seperti kolom paling kanan di layar televisi Anda. Tekno masih memimpin, kemudian ada properti di posisi kedua dengan penguatan masing-masing 1,6% dan 1,24%. Semua sektor menghijau dan gainers adalah saham BRI. Salah satu rekomendasi dari Mas Kenji tadi untuk diakumulasi buy on weakness gitu ya, menguat 2%, 3.870, cuan 4%, WIFI 21% di 715, PTRO, EMTK, saham pilihan juga dari Mas Kenji masih melesat 10%, SCMA 3,85%, DAAS 3,42%, BRPT, Ratu pemirsa lagi-lagi auto reject atas dan sudah kalau sampai penutupan sore hari ini masih auto reject berarti sudah 6 hari beruntun Ratu emiten pendatang baru ini auto reject. Kemudian pemirsa BRMS, BRRC, Bumi, GPSO, BSI, maksud kami BSML, HGII, Dewa dan juga ada CEM serta Wika, CMR yang menjadi losers based on value. Mas Kenji, ya beberapa saham Anda sudah masuk dalam top gainers, tetap dikejar atau bersabar beli di harga bawah? Untuk
beberapa rekomendasi saham saya seperti Mandiri dan BRI. Kalau BRI di bawah 3.900 masih bisa serok gitu ya. Untuk Mandiri juga oke, di bawah ya 5655 masih bisa serok sih. Tapi MTK? ya cuannya terus sedikit. Kalau MTK untuk udah 595. MTK masih bisa, karena memang ini concern saya untuk trading jangka pendek, makanya kita masih bisa mengatakan momentum. Biasanya market ya masih ada konsolidasi juga sih. Masih ada konsolidasi. Baik, kalau saya katakan kesimpulan kalau berbicara mengenai petunjuk untuk investor retail adalah tetap cermati emiten-emiten blue chip yang memiliki fundamental yang baik begitu ya, dan ada potensi untuk pembagian dividen, dan Anda tadi merekomendasikan perbankan begitu. Ada tambahan lagi tidak soal tips untuk investor retail? Oke, untuk investor retail memang biasa di kondisi market kayak gini agak sedikit tricky begitu. Makanya saya bilang kita harus diverse untuk opsi yang mau kita serok apa aja untuk portfolio kita. Jadi saya tetap lihat untuk yang fundamentalnya bagus seperti big banks dan murah saya serok, tapi untuk peluang-peluang seperti di sektor-sektor seperti teknologi dan juga untuk seperti MNCN, saya rasa itu jadi pelipur lara juga untuk bisa kita trading jangka pendek juga. Jadi sambil nunggu yang kita dapat dividen dari saham-saham yang fundamental besarnya ini. Oke, jadi jangan taruh telur di hanya satu basket saja gitu ya. Ada yang untuk investasi medium to long dari blue chips, tapi strateginya juga harus benar. Kemudian jangan lewatkan juga momentum dari saham-saham yang tetap bergeliat secara jangka pendek begitu ya. Oke, Mas Kenji, terima kasih sharing informasinya pada pagi hari ini dalam Market Buzz. Sayang sekali waktu kita terbatas, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Thank you Mbak Prisa, pagi. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi mengenai apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda, tapi keputusannya sepenuhnya tetap di tangan Anda.